siang Pak. Ini kita mau review Hantek Oscilloscope DSO 5102P ya. Ini kita mau bikin sedikit penjelasan karena kalau misalkan secara detail atau secara global itu terlalu banyak waktunya. Jadi kita sekilas aja. Bagaimana Pak untuk penjelasan Hantek DSO 5102P pertama ini? kita harus set dulu probe yang akan kita ini ya. Di probe itu ada untuk ada settingnya itu ada 1 kali sama 10 kali. Nah ini untuk menentukan jadi tegangan yang dibaca oleh osiloskop. Kalau dengan 1 kali berarti tegangan yang masuk ke ini sesuai dengan tegangan yang yang sumber yang mau dibaca. Sedangkan kalau yang 10 kali berarti tegangan dibagi dulu 10 gitu. Nah terus di sini juga ada di channel 1 channel 2 ya, ada tertera 400 volt cat 2, berarti tegangan maksimal yang bisa diukur pada masukan di sini itu 400 maksimal 400 volt. Berarti kalau untuk gimana caranya kalau mengukur yang tegangannya lebih dari 400, otomatis kita harus ininya di 10 kali, berarti 400 dibagi 10 berarti dia dibaca 40 volt. 40 volt berarti bisa kalau dengan ini berarti sampai 4000 volt ya. Nah itu nah untuk mulai gimana caranya menggunakan osiloskop ini ya, kita coba pertama kita harus kalibrasi dulu. Kita kalibrasi, ini ada trigger ya, ada triggernya. Kemudian triggernya itu ini tegangan keluarnya itu 5 volt dan frekuensi yang dikeluarkannya itu 1 kHz dalam bentuk gelombang persegi. Nah ini ya, nah, ini coba di auto dulu, set dulu auto. Nah ini yang berarti ini bisa disimpulkan di sini tuh tertera ada 5 volt ya. Ini yang warna kuning, ini yang warna biru 5 volt. Berarti ini yang dibacakan 5 volt. Di sini 5 volt berarti satu gawangnya ini satu kotaknya itu ya. Kita coba yang nah yang ini. Nah ini kurang lebih berarti ini satu kotak ke atasnya itu 5 volt ya. Nah kalau ininya misalnya kita kayak ini kebawahkan dulu. Oh ini kita kebawahkan dulu ya. Nah ini yang kebetulan ini yang 5 volt. Kalau kita misalnya menggunakan 2 volt ya, menggunakan skalanya itu kita menggunakan 2 volt, otomatis yang dibaca di sini berarti 1 gawang 2 setengah, berarti 2 setengah tinggal dikalikan 2 berarti 5 volt ya. Kalau misalnya ini menggunakan pengukuran 1 volt, menggunakan 1 volt, otomatis berarti satu gawangnya itu 1 volt, berarti ini 1 2 3 5 volt, berarti 5 ya. Nah ini pasti ada pertanyaan, kenapa sih bentuk gelombangnya seperti ini, tidak presisi. Nah ini tidak presisi karena kita menggunakan di probe-nya kita set di kali 10. Nah kali 10 otomatis berarti kan tegangan yang dibaca oleh osiloskop ini berarti 1/10-nya dari 5 volt gitu kan, berarti hanya 1/10 ini diterima dibagi 10. Nah kalau pengen supaya kita jadi presisi, nah, kita bisa di 1 kali ya, 1 kali. Nah, caranya begini. Nah, ini misalnya 1 voltnya di sini lah. Ya. Kalau ke atas sedikit, di sini aja.
ke tengah. Kurang bawah. Untuk mengukur tegangan 5 volt, kebetulan kita coba yang, nah ini kan presisi ya, seperti ini 5 volt, jadi satu gawangnya itu 1 volt ya. Nah gimana kalau misalnya kita mau mencoba tegangan masukan dari luar ya. Tadi ada pertanyaan, ini ada yang tadi ya, maksudnya yang ini nih kayaknya sih skala ini, jadi berarti skala ya tergantung kita mau skalanya mau pakai berapa itu. Kalau misalnya menggunakan skala 1 misalnya, skala 1 volt, otomatis berarti satu gawangnya itu berarti 1 volt gitu kan. Nah kita coba ini kita ukur ya, kita menggunakan ini yang dari luar ya. Ini matikan aja dulu. Kita coba mengukur tegangan yang ini, kita tes dulu ya pakai apometer. Nah tegangan diukur ini kebetulan ini tegangannya 5 volt ya, 5,008. Nah, kita ukur coba pakai nah berarti kan 5 volt, berarti ini satu gawangnya itu ini di 5, satu gawang itu 5 volt gitu. Kalau pengen jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, berarti harus kita set di 10 volt. Jadi satu gawangnya itu satu gawangnya berarti 1 volt. Nah kita misalnya kalau mau mengukur tegangan 20 volt, karena ini nggak cukup ya, otomatis nggak cukup kan. Nah berarti kalau ini di set 20, kalau untuk mengukur tegangan 20 volt otomatis nggak akan ini nggak akan cukup. Maksudnya yang kalau misalnya ini pakai satu gawang 1 volt nggak akan cukup kan ya. Berarti kita harus set di, nah skalanya kita turunkan. Nah, kita turunkan misalnya di taruh gimana, ini kalau kita coba naikkan untuk mengukur 10 volt misalnya. Nah 10 ini di 20 berarti ininya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 20 dibagi 5, nah berarti kan 10 volt. Nah kalau mengukur tegangan misalnya untuk mengukur yang misalnya 20 volt, kita coba naikkan lagi. Volt, nah, berarti kita harus set di 20 volt, kita setnya berarti di 50,0 volt ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, 4 kotak, 4 dibagi berarti 50 dibagi 4 20 ya, 20 volt. Nah kita coba, nah ini kan nah tegangan yang di sini kadang-kadang ya tergantung, kadang seperti ini kita harus setnya, kalau jadi tegangan yang dibaca itu harus dari kali 10. Jadi berarti kalau misalnya ini dalam pengukuran 10 ya, kali 10 berarti ini 1, 2, 3, 4 kali 5 berarti 20 volt. Nah itu saja mungkin
Lebih jelasnya ya harus disesuaikan dengan untuk penggunaannya untuk apa. Jadi kalau tadi ada pertanyaan untuk mengukur bagaimana caranya menentukan mengukur untuk output dari ampli audio, itu pada prinsipnya sama seperti ini, beda jauh. Cuman kalau yang dibaca dari output dari ampli, otomatis berarti riak gelombang. Gelombangnya ya memang bukan gelombang yang beraturan, dia gelombang tidak beraturan gitu kan, tidak beraturan. Ya mungkin coba nanti kita di next video. Sementara kita coba mengukur gelombang yang dibangkitkan oleh audio. Itu saja mungkin. Oke. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Jadi untuk video kali ini dicukupkan kali ini saja. Semoga bisa membantu untuk keluhan lain atau misalkan ada pertanyaan lain bisa WA admin ya. Terima kasih.